Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih tetap semangat sampai hari ini untuk mengikuti pertemuan kelompok kita ya setiap bulannya. Terima kasih atas antusiasnya selalu. Dan pada pertemuan hari ini kita sudah masuk pada modul kesehatan dan gizi. Nah, kita akan membahas atau kita akan mendiskusikan bersama tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Ya, ini tentu akan sangat penting bagi ibu-ibu yang akan segera hamil nanti atau yang sedang hamil saat ini untuk memahami pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi para ibu hamil ya. Nah, kita akan memasuki pada langkah yang kedua saat ini, yaitu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke, kita sebagai orang tua tentu sangat ingin sekali memiliki anak yang cerdas, sehat, tinggi, ya seperti itu. Terus jadi semacam dambaan bagi semua orang tua tentunya. Nah, lalu bagaimana sih bisa memiliki kehamilan yang sehat? Begitu ya. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyaksikan bersama dan belajar bersama melihat film ya. Nanti kita akan saksikan bersama dan kita pelajari makna yang terkandung di dalamnya. Oke. Kita coba akan lihat di sini. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah
dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Oke, kita sudah saksikan bersama filmnya. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentu sangat berguna bagi kita sebagai panduan Bapak Ibu-ibu hamil. Nah, saya ingin bertanya sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu ingat dari film yang barusan kita saksikan? Silakan. Ada yang mau menjawab? Apa atau misalnya gini deh, apa kata-kata yang ingat dari film tadi? Apa? Gizi, oke. Kemudian ayo iya apa? Ibu hamil harus memperhatikan gizi, oke, boleh. Kemudian ibu hamil harus makan makanan yang bergizi, oke, boleh juga. Kemudian melahirkan di tempat atau oleh tenaga medis, gitu ya, tenaga kesehatan yang ada, oke. Kemudian IMD, apa IMD itu tadi? Inisiasi menyusui dini, oke, luar biasa. Oke, apa lagi? Memperhatikan kecukupan gizi bayi, oke, boleh. Nah, kecukupan gizi dan kesehatan itu selama hamil ya, ibu-ibu akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Ya, bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Bapak Ibu sekalian, terkait gizi ini, kayak yang sudah Bapak Ibu sekalian saksikan dalam film tadi ya, ada dampak yang akan dirasakan pada anak ketika hamil ibu kekurangan gizi, begitu. Kita akan lihat flip chartnya tentang dampak kekurangan gizi. Nah, apa sih ya dampaknya tuh, efeknya kekurangan gizi terhadap tumbuh kembang anak? Kita lihat. Nah, ini dari ibu hamil saat hamil ya. Ibu hamil yang tidak sehat akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Ya, perlu diperhatikan. Kemudian saat lahir, apa yang terjadi ketika sudah bayi? Mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi kita harus perhatikan. Kemudian ketika ia tumbuh jadi anak-anak, terjadi gangguan pertumbuhan. Anak pendek atau stunting ya. Stunting itu adalah tinggi badan anak tidak sesuai dengan standar usianya, begitu. Jadi dia lebih pendek. Kemudian saat remaja apa yang terjadi? Kesulitan belajar, tidak berprestasi di sekolah, akan sangat bergantung sekali ya. Kemudian saat dewasa, apa yang terjadi ketika anak di 1000 hari pertama kekurangan gizi?
yakni gangguan kesehatan, pendidikannya rendah, kemudian terbatasnya pilihan kerja. Nah, setelah melihat ini tentu kita harus lebih memperhatikan lagi ya kesehatan dan gizi kita. Nah, kita lihat flip chart selanjutnya. Jadi ini tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu tadi ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Yaitu adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Jadi itu harus ekstra diperhatikan. Karena apa? Dalam masa 1000 hari pertama ini bisa dibilang ataupun boleh dibilang sebagai masa emas atau masa paling penting dalam tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Jadi perlu kita perhatikan sekali dari mulai kehamilan ya, rutin dicek kesehatan, memenuhi makanan bergizi dan lain sebagainya. Kemudian saat kelahiran dan nifas ya, dalam rentang usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian saat bayi dari usia 6 bulan sampai 12 bulan, sampai kemudian usia anak di usia 12 sampai 24 bulan gitu ya. Nah, ini kita harapkan dengan memahami ini kita dapat menjadikan anak-anak dengan tumbuh kembang yang normal, tidak stunting, kemudian tidak kurus dan tidak kekurangan gizi tentunya. Nah, mudah-mudahan bagi ibu hamil atau ibu-ibu yang dalam beberapa waktu ke depan menjalani program hamil untuk lebih memperhatikan hal ini, karena ini penting sekali bagi tumbuh kembang anak atau masa anak atau masa di 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipraktekkan di rumah sehingga kita lebih memperhatikan kesehatan dan gizi kita selama hamil dan memenuhi gizi yang diperlukan dan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang ada di desa kita. Bisa ya Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan ini ya. Baik, terima kasih untuk sesi ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas atensi dan antusiasme Bapak Ibu sekalian selama mengikuti pertemuan kelompok. Kita akan ulas kembali tentang topik yang lain di minggu depan, jadi tetap semangat. Saya Relian Jarvinata Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.